Halo, Anda yang selalu haus akan wawasan baru. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani waktu Anda. Iya, dan hari ini kita punya materi yang sangat provokatif untuk dibahas. Betul sekali. Oke, mari kita bedah materi ini. Hari ini, kita berhadapan dengan sebuah teks klasik. Sebuah dokumen yang benar-benar membongkar cara kita memandang interaksi manusia. Tepat. Dan pada sesi penelusuran mendalam kali ini, misi kita adalah membedah secara utuh dokumen klasik tersebut. Spesifiknya, kita akan fokus pada bagian 3. Yang tajuknya sangat berani ya. Sangat berani. Tajuknya adalah, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda. Gambaran umumnya begini, dokumen ini tidak bisa sekedar dibaca lalu dilupakan. Kita harus menganalisisnya secara utuh, tenang, dan analitis. Tanpa meringkas. Pasti. Kita tidak akan meringkas atau memotong intisarinya. Kekuatan dari teks ini justru terletak pada detail-detail cerita yang teruji oleh waktu tentang bagaimana menavigasi ego manusia. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, persiapkan diri Anda. Kita akan menelusuri isi dokumen ini dari bab 1 hingga bab 11 secara runtut. Tanpa ada satupun cerita yang terlewat. Setuju. Mari kita mulai dari bab 1. Pembukaannya langsung menohok dengan pernyataan, Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Sebuah klaim yang kuat. Sangat kuat. Penulis mengawali bagian ini dengan menyeret kita ke sebuah jamuan makan malam di London. Ini pasca Perang Dunia Pertama, kan? Tepat. Saat itu penulis bertindak sebagai manajer untuk Sir Ross Smith. Sir Ross ini bukan orang sembarangan. Dia pilot jagoan Australia itu ya? Benar. Pilot yang baru saja membuat dunia tercengang karena berhasil terbang mengelilingi separuh dunia hanya dalam 30 hari. Sebuah rekor yang luar biasa pada masa itu. Luar biasa. Nah, malam itu di tengah pesta untuk menghormati si Ross, penulis duduk di sebelah seorang lelaki. Lelaki ini dengan penuh semangat menceritakan sebuah kisah lucu. Dan kisah itu berujung pada sebuah kutipan puitis, kan? Iya, dan lelaki itu dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kutipan tersebut berasal dari Injil. Tapi penulis tahu pasti bahwa lelaki itu keliru. Karena kutipannya sebenarnya dari karya Shakespeare. Tepat sekali. Demi memuaskan egonya dan untuk memperoleh perasaan penting, penulis langsung meralat tamu itu di depan umum. Pasti tamu itu merasa terpojok. Sangat. Tamu itu tercengang, wajahnya memerah, dan dia bersikeras. Dia bilang, dari Shakespeare? Tidak mungkin, itu dari Injil. Reaksi defensif yang sangat wajar. Nah, di sebelah kiri penulis kebetulan ada Frank Gemon. Frank ini kawan lamanya yang sudah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya mempelajari karya Shakespeare. Jadi mereka meminta Frank menjadi wasit. Betul, mereka melimpahkan perdebatan itu pada Frank Gemon. Tiba-tiba, Frank menendang kaki penulis dari bawah meja. Oh, dia menendang kakinya? Ya, menendang kakinya di bawah meja, menatapnya, dan berkata, "Kamu yang salah, pria ini benar, itu dari Injil." Sebuah manuver sosial yang sangat brilian. Benar-benar tamparan keras bagi penulis. Sampai-sampai dalam perjalanan pulang, penulis langsung memprotes Frank. Dia bilang, "Frank, kau tahu persis kalau kutipan itu dari Shakespeare." Lalu, apa jawaban Frank? Frank dengan tenang menjawab, "Iya, tentu saja, Hamlet babak 5, adegan 2. Tapi kita adalah tamu dalam suasana pesta. Mengapa harus membuktikan orang lain salah?" Pertanyaan yang sangat filosofis. Frank melanjutkan, "Apakah hal itu akan membuatnya menyukai Anda? Mengapa tidak membiarkannya menyelamatkan muka? Dia kan tidak meminta pendapat Anda." Jika kita tarik maknanya, cerita ini menyoroti satu kelemahan fatal kita. Mengapa kita punya dorongan impulsif untuk selalu membuktikan orang lain salah? Hindarilah sudut yang tidak enak, dan biarkan mereka menyelamatkan muka. Mempermalukan orang lain hanya memicu pertahanan ego mereka secara maksimal. Itu masuk akal. Dan jujur aja penulis secara terbuka mengakui bahwa teguran ini sangat memukulnya karena dia dulunya adalah seorang pecandu debat. Dia hobi berdebat. Parah. Sejak muda dia selalu berdebat dengan abangnya tentang apa saja. Dia bahkan secara khusus belajar logika dan argumentasi di akademi hanya untuk menang debat. Wah, dedikasi yang salah tempat. Betul. Tapi pengalamannya berubah. Dia kemudian menceritakan kisah seorang konsultan pajak bernama Parsons. Parsons ini terjebak debat berjam-jam dengan inspektur pajak pemerintah. Inspektur pajak biasanya cukup kaku. Dan yang ini sangat dingin, angkuh, serta luar biasa keras kepala. Mereka berdebat soal pajak sebuah barang sebesar $9.000.
Parsons bawa argumen hukum, bawa fakta, tapi semakin didebat, inspektur itu malah makin keras pala. Terus Parsons menyerah? Tidak, Parsons mengubah taktik. Dia berhenti berdebat dan mulai memberi penghargaan atas pengalaman sang inspektor. Oh, dia memvalidasi egonya. Tepat. Parsons berkata, saya kira ini masalah yang sangat remeh bila dibandingkan dengan keputusan-keputusan penting yang Anda buat setiap hari. Pengetahuan saya hanya dari buku, sedangkan Anda memperolehnya dari pengalaman nyata. Analisis dari perubahan taktik ini menembus inti sifat dasar kita. Mengapa tiba-tiba taktik Parsons berhasil? Karena inspektor itu, seperti kita semua, butuh perasaan penting. Begitu rasa pentingnya diakui secara tulus, perdebatan kehilangan bahan bakarnya. Dia berubah menjadi bersahabat. Ya, ini mengingatkan kita pada ucapan Buddha yang dikutip dalam teks. Beliau berkata, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, melainkan dengan cinta. Suatu kesalahpahaman tidak pernah bisa diakhiri dengan perdebatan. Sangat mendalam. Teks ini juga menceritakan teguran Abraham Lincoln kepada seorang opsir muda yang gemar bertengkar. Lincoln bilang, lebih baik memberi jalan pada anjing daripada digigit dalam pertarungan. Membunuh anjing itu setelahnya pun tidak akan menyembuhkan luka gigitannya. Metafora yang pas sekali. Dari situ, dokumen ini memaparkan saran berurutan dari artikel majalah Bits and Pieces. Ada 6 langkah menghadapi ketidaksetujuan. Pertama, sambut baik rasa tidak setuju itu. Jadikan itu peluang. Betul. Kedua, cari bidang-bidang kesepakatan terlebih dahulu. Ketiga, jujurlah dan minta maaf atas kesalahan Anda untuk melucuti sikap defensif lawan. Mengakui kesalahan lebih dulu itu ampuh. Sangat. Keempat, berjanjilah memikirkan ide lawan Anda. Kelima, berterima kasihlah untuk minat mereka. Dan terakhir, jangan terburu-buru. Beri waktu bagi kedua belah pihak. Yang membawa kita pada perumusan prinsip pertama dari bagian ini. Satu-satunya cara memperoleh manfaat sepenuhnya dari perdebatan adalah menghindarinya. Luar biasa. Tapi tunggu, bagaimana jika kita memang benar? Kita masuk ke bab 2, cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Ini dimulai dengan pengakuan Theodore Roosevelt di Gedung Putih. Apa kata Roosevelt? Dia mengaku bahwa jika dia bisa benar 75% saja, itu sudah pencapaian tertinggi dari harapannya. Kalau presiden saja tingkat benarnya cuma segitu, apalagi kita? Logis sekali. Dan di sini diajarkan sebuah kalimat ampuh. Kalimatnya adalah, saya mungkin salah, mari kita meneliti fakta-faktanya. Tidak ada yang akan mendebat Anda jika Anda mengawali dengan kerendahan hati seperti itu. Dan itu dibuktikan oleh Harold Reinke, seorang penyalur mobil Dodge di Montana. Bisnis otomotif itu keras, dan dia sering cepat marah menghadapi pelanggan. Pasti bisnisnya terganggu. Jelas. Namun setelah dia mengubah pendekatan dan menggunakan kalimat, saya mungkin salah tadi, keajaiban terjadi. Pelanggan yang tadinya mau marah langsung melunak. Pendekatan yang beredakan emosi. Beda banget dengan kisah Tuan S, pengacara muda di Pengadilan Tinggi Amerika. Dia sedang memperdebatkan kasus penting, lalu hakim bertanya soal batas waktu undang-undang kelautan. Hakim bilang batasnya 6 tahun kan? Lalu Tuan S menjawab apa? Tuan S berhenti, menatap hakim, dan langsung mengoreksinya. Dia bilang, tidak yang mulia, tidak ada undang-undang keterbatasan dalam hukum laut. Wah, itu fatal di depan umum. Sangat. Penulis mencatat suasana seketika menjadi tegang. Tuan S secara teknis benar, tapi dia membuat hakim merasa salah di depan umum. Kalau kita bedah dari kacamata psikologis, mengutip James Harvey Robinson dari buku The Mind in the Making, manusia sering menolak mengakui kesalahan jika diberitahu secara langsung. Harga diri mereka merasa terancam. Persis seperti yang dialami Catherine A. Alfred di pabrik pemrosesan benang. Awalnya dia gagal total saat menentukan sistem insentif karena dia langsung memberitahu metode lama itu salah. Tapi pas dia pakai pendekatan saya mungkin salah, dia berhasil. Karena dia tidak menantang ego orang lain. Betul. Begitu juga Arvi Crowley, wiraniaga kayu. Saat inspektor pabrik menolak kayu kirimannya, Crowley tidak berdebat. Dia malah mengajukan pertanyaan lembut tentang kriteria kayu yang tidak memuaskan. Dia bertanya untuk memperbaiki, bukan untuk membantah. Ya, dia beralasan bertanya demi memperbaiki kiriman berikutnya. Inspektor itu perlahan sadar standarnya sendiri yang keliru, lalu menerima semua kayunya. Taktik ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nasihat Raja Aktoi dari Mesir sekitar tahun 2200 sebelum Masehi mengatakan, bersikaplah diplomatis. Ini menjadi prinsip kedua. Tunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Jangan pernah berkata, Anda salah.
Nah, kalau posisi kita yang salah bagaimana? Bab 3 membahas, kalau Anda salah, akuilah. Penulis memberi ilustrasi visual yang tenang banget di awal bab ini. Ilustrasi alam ya? Iya, dia mendeskripsikan pohon kayu di dekat rumahnya, tempat semak blackberry tumbuh dan sarang tupai berada. Kedamaian ini kontras dengan konflik yang sering kita buat. Dari sana, masuk ke cerita Albert Hubbard. Hubbard si penulis esai itu. Benar, Hubbard sering mendapat surat cacian dari pembaca yang marah, tapi dia membalasnya dengan elegan. Dia malah setuju dengan pembaca tersebut. Bagaimana caranya dia setuju dengan orang yang mencacinya? Dia membalas begini, setelah dipikir-pikir, saya sendiri tidak setuju sepenuhnya dengan tulisan lama saya. Saya senang mendengar pendapat Anda, lain kali mampirlah kita bahas ini. Jabat tangan hangat. Mari kita analisis ini. Jika kita salah, kita harus mengakuinya dengan segera dan antusias. Apa yang bisa Anda katakan jika lawan bicara secara proaktif sudah menyetujui kritik Anda? Pasti bingung mau marah lagi. Kemarahan pembaca otomatis kehilangan pijakan. Melanjutkan soal kelembutan, teks mengutip Woodrow Wilson. Jika Anda datang dengan kepalan tangan, kepalan saya akan 2 kali lebih cepat. Tapi jika kita duduk berdiskusi, kita akan saling mengerti. Prinsip ini dipakai John D. Rockefeller secara epik saat pemogokan buruh tambang di Colorado. Pemogokan ini berdarah dan penuh kebencian. Apa yang Rockefeller lakukan? Dia mengundang perwakilan buruh. Dia berpidato mewakili pemegang saham dengan kebaikan hati yang luar biasa, berbicara sangat lembut. Gelombang kebencian itu berubah menjadi kemenangan bersahabat. Lincoln pernah bilang, setetes madu bisa menangkap lebih banyak lalat daripada segalon empedu. Tepat. Robert F. Black dari White Motor Company juga pakai madu ini. Saat 2.500 pegawainya mogok, dia bersikap ramah. Dia bahkan membelikan pemukul baseball agar mereka bisa bermain. Dan akhirnya kompromi tercapai tanpa dendam. Pengacara Daniel Webster juga begitu. Dia menggunakan kata-kata ramah seperti, jurilah yang akan mempertimbangkan, alih-alih mendikte juri. Kisah O.L. Straub, sang insinyur, menutup bagian ini. Dia menemui pemilik rumah sewanya yang keras kepala soal kerusakan air. Straub tidak langsung marah. Dia ngobrol dulu kan? Betul. Dia mengobrol panjang lebar soal liburan pemilik rumah itu ke India Barat terlebih dahulu. Setelah cair, baru membahas kerusakan dan pemilik rumah dengan senang hati berbagi biaya. Pendekatan yang rapi. Sekarang, mari kita beralih ke bagian berikutnya mengenai bab 5, rahasia Socrates. Apa sebenarnya rahasia Socrates ini? Jangan mulai percakapan dengan membahas perbedaan. Tekankan kesamaan tujuan. Buat orang lain berkata, ya, sejak awal. Ada penjelasan biologisnya di teks ini loh. Betul. Saat seseorang berkata tidak, seluruh organnya, kelenjar, saraf, otot, menarik diri dalam posisi defensif. Sebaliknya, kata ya membuat organisme terbuka. Seperti peribahasa Cina kuno yang dikutip, dia yang menapak dengan lembut akan menempuh jarak jauh. Ini membawa kita pada prinsip kelima. Buatlah orang lain mengatakan, ya, segera. Berlanjut ke bab 6, katu pengaman dalam menangani keluhan. Hal yang paling menarik di sini adalah kecenderungan kita untuk mendominasi percakapan. Padahal, kita harus memberi semangat orang lain untuk berbicara. Kisah Wiraniaga pelapis jok mobil ini buktinya. Dia radang tenggorokan parah dan kehilangan suaranya pas presentasi. Wah, presentasi tanpa suara. Iya, dia menulis di kertas bahwa suaranya hilang. Akhirnya, presiden direktur perusahaan pembeli itu yang mengambil alih bicara. Pembeli itu meneliti bahan si Wiraniaga, memujinya sendiri, dan Wiraniaga itu memenangkan kontrak. Hanya dengan membiarkan pembeli yang berbicara? Sama dengan Cubelis yang melamar kerja. Dia malah bertanya tentang kesuksesan calon bosnya. Sang wakil presiden itu bercerita panjang lebar, dan Cubelis dapat pekerjaannya. Roy G. Bradley di California juga belajar mendengarkan calon pembeli dan meminta mereka berbagi kesenangan. Prinsip keenam, biarkan orang lain yang lebih banyak berbicara. Bab 7, bagaimana memperoleh kerjasama. Konsepnya adalah orang lebih suka jika merasa sebuah ide adalah milik mereka sendiri. Contohnya Nancy yang merencanakan liburan, rutenya diam-diam dipelajari putrinya Anne. Nancy lalu memancing ide itu agar keluar dari mulut Anne sendiri. Kolonel House melakukan ini pada Presiden Wilson. Dia menanamkan ide secara santai, dan beberapa hari kemudian, Wilson mempresentasikan ide itu sebagai gagasannya sendiri. Membawa kita ke bab 8, formula yang berhasil cemerlang. Rumusnya simpel. Orang lain bisa saja salah secara mutlak, tapi jangan salahkan mereka. Temukan alasan mengapa mereka berpikir demikian.
Kenneth M. Good dalam bukunya How to Turn People into Gold mengatakan, berhentilah sebentar untuk membandingkan minat Anda pada urusan Anda sendiri dengan perhatian Anda pada orang lain. Dan ada kalimat catat miring dari penulis, saya lebih suka berjalan di depan kantor seseorang selama 2 jam sebelum wawancara daripada masuk tanpa ide yang jelas mengenai motif dan jawaban orang tersebut. Persiapan empati yang luar biasa. Masuk ke bab 9, apa yang diinginkan setiap orang. Di sini ada kalimat ajaib. Saya tidak menyalahkan Anda sedikit pun. Kalau saya jadi Anda, saya pun akan merasa persis seperti Anda. Kalimat penetralisir emosi. Sangat efektif. Penulis mempraktekannya lewat telepon dengan nyonya dari Philadelphia yang mengirim surat marah. Penulis bersimpati menganggap ini permainan mengubah kekasaran menjadi persahabatan dan berhasil. Presiden Taft juga memakainya. Menghadapi ibu yang berambisi meminta jabatan untuk putranya, Taft menetralisir situasi dengan bersimpati pada insting keibuannya. Di Tulsa, Jay Mangum menghadapi manajer hotel yang menolak mematikan eskalator. Mangum bersimpati pada keinginan manajer menjaga kenyamanan tamu. Akhirnya manajer malah memberi waktu 8 jam untuk perbaikan. Lalu ada Joyce Norris, guru piano di St. Louis, dan murid remajanya, Babette, yang punya kuku sangat panjang. Dia bersimpati dulu pada kecantikan kuku itu sebelum menyuruh memotongnya. Arthur Gates bilang orang dewasa suka memamerkan luka atau rincian operasi mereka untuk mendapat simpati. Rasa kasihan diri adalah kebiasaan umum. Prinsip ke-9, bersimpatilah dengan ide dan hasrat orang lain. Bab 10, imbauan yang semua orang suka. Sejarah mencatat Jesse James merampok bank untuk melunasi hipotek petani. Bahkan dia dan Dutch Schultz menganggap diri mereka idealis. Setiap orang punya motif mulia di kepalanya. Betul, Lord Northcliffe memohon fotonya tidak diterbitkan. Bukan karena alasan pribadi, tapi mengimbau motif mulia, yaitu rasa hormat pada ibunya. Cyrus H. Hake, kartis yang miskin, juga mengimbau motif mulia penulis top agar mau menyumbangkan tulisan ke majalahnya. James L. Thomas membuktikan ini pada 6 pelanggan bengkel yang menolak bayar tagihan. Manajer umum mendatangi mereka, memuji kejujuran mereka, dan membiarkan mereka menentukan sendiri tagihan yang adil. Hasilnya, mereka semua bayar penuh. Prinsip ke-10, imbau motif-motif yang lebih mulia. Terakhir, bab 11. Film-film lakukannya, TV juga. Mengapa Anda tidak ikut melakukannya? Ini soal dramatisasi kan? Iya, Evening Bulletin Philadelphia difitnah terlalu banyak iklan. Mereka mencetak semua berita dalam sehari menjadi satu buku fisik besar untuk mendramatisir fakta. Fitnah pun bungkam. Sama seperti Wiraniaga krim pendingin. Daripada perbedat, dia menaruh toples krim kompetitor di atas meja klien beserta label data. Visualisasi ini mengubah perdebatan 10 menit menjadi diskusi hangat 1 jam. Prinsip ke-11, dramatisirlah ide-ide Anda. Selesai sudah 11 bab dari bagian ini. Jadi, apa makna dari semua ini? Untuk Anda yang terus menyimak, mengapa Anda harus peduli dengan semua ini? Karena baik menghadapi klien marah, pemilik rumah yang keras, atau urusan keluarga, ego harus disingkirkan demi membangun jembatan pengertian. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bayangkan apa yang akan terjadi jika dua orang yang sedang berdebat sama-sama mengetahui dan mempraktikkan ke-11 prinsip ini pada saat yang bersamaan. Apakah manipulasi positif ini akan menciptakan jalan buntu berupa adu simpati yang ekstrim, atau justru menciptakan tingkat komunikasi manusia yang paling murni dan tanpa gesekan? Kami tinggalkan Anda dengan teka-teki pemikiran tersebut untuk Anda cerna sendiri. Terima kasih telah menyimak sesi penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa!